Jadi ya silahkanlah dia mau ngomong apa, mau fitnah. Hani bukan mantan pendeta. Lah pancen bukan, saya mantan penginjil. Stephen bukan mantan pastor. Ya memang bukan, orang mantan frater, mantan frater, mantan frater, mantan frater, mantan frater. Nah, silakan Anda boleh membahas apapun, tapi tidak akan lepas dari pidana Anda. Jadi bawa salib itu yang nggak boleh dilepasin. Cuman ke kamar mandi doang itu dilepasin. Jadi salib itu kemana-mana dipakai. Karena di bawahnya ada stempelnya sebenarnya, itu nggak boleh dilepas. Nanti stempelnya disalahgunakan. Saya akhirnya ke situ sih. Ustadz Stephen yang terhormat, pindah agama itu hakmu. Semua warga negara dijamin kok kebebasannya untuk beragama. Tapi kalau ngaku sebagai mantan pater atau imam atau pastor atau romo, kami punya hak juga loh untuk meluruskan. Bagi kami, imam itu jabatan resmi yang ditetapkan oleh hukum Gereja Katolik. Dan karenanya ada hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan imamat itu. Berkaitan dengan mantan pater atau mantan pastor atau mantan imam atau apalah, itu bukan saya yang mengada-ngada. Siapa tahu ada pengikutnya Pak Ustadz yang galak terus bilang, mana buktinya kalau Ustadz Stephen ngomong dia mantan pater. Bilangin ya Pak Ustadz, bilangin ke mereka kalau Pak Ustadz sendiri yang ngomong bukan orang lain. Please bilangin ke pengikut-pengikutnya ya Pak. Ya, aku harus lebih berhati-hati gitu dalam memberikan statement atau menyimpulkan segala sesuatu. Kenapa saya yang dipanggil, Mas? Saya pater di katedral. Iya. Tentu, saya jelas ordonya, saya ordo Jesuit. Katedral Jakarta. Saya ditahbiskan di Vatikan langsung. Nomor ordo saya, Mas bisa cek sampai ke Vatikan. Nah kan, Pak Ustadz sendiri yang bilang kalau Pak Ustadz itu dulu pater Yesuit di Katedral Jakarta, ditabiskan di Vatikan langsung. Bukan Vacitan kan? Terus punya nomor ordonya juga. Sayangnya waktu Pak Ustadz nyebutin nomor ordo pakai disensor segala. Tapi itu hak Pak Ustadz lah untuk nyensor. Pak Ustadz, dari cerita atau pengakuan lain saya tahu kalau Pak Ustadz itu mualaf tahun 2000. Berarti di tahun 2000 itu Pak Ustadz masih pater Jesuit di Katedral Jakarta kan? Nah, saya senang. Soalnya gampang kok nyari informasi mengenai hal ini. Di Wikipedia pun ada tuh daftar romo kepala di Katedral Jakarta. Pak Ustadz tahu kan bedanya romo kepala dan romo vikaris paroki? Nih data romo paroki Katedral Jakarta tahun 2000-an. Itu tadi romo kepalanya Pak Ustadz. Kalau yang berikut ini romo vikarisnya. Kira-kira nama Pak Ustadz ada enggak ya? Duh, maaf ya Pak Ustadz. Kok nama Pak Ustadz nggak ada ya? Apakah Bapak dulu jadi diakon terus naik pangkat jadi prodiakon? Kalau iya, ya maaf kalau nama Pak Ustadz tidak tercantum dalam daftar.
Pak Ustadz, saya kasih bocoran dikit ya. Hierarki dalam gereja Katolik itu kuat loh. Banyak hal ada terdaftar. Tahun berapa seorang imam pelayanan di mana? Tahun berapa seorang imam pindah kemana? Riwayat pendidikannya pun ada kok catatannya. Gak cuma imamnya saja sih, umatnya juga kok. Saya mau ngecek apakah umat di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi sana, apakah sudah menikah atau belum. Bisa kok saya ngeceknya. Jadi kalau ada umat Katolik mau nikah lagi, pasti akan ketahuan deh. Nah, ngerti kan maksud saya? Satu, aku imam ordo kan, jadi bawa salib itu yang nggak boleh dilepasin. Oh. Cuman ke kamar mandi doang itu dilepasin. Jadi salib itu kemana-mana dipakai. Karena di bawahnya ada stempelnya sebenarnya, itu nggak boleh dilepas. Nanti stempelnya disalahgunakan. Saya ini ke situ sih. Di video barusan, pengakuan Pak Ustadz membuat saya mengernyitkan dahi. Kalau saya pikir-pikir, sepertinya loh, bukan nuduh, tapi kira-kira aja Pak Ustadz itu memang tidak paham dengan seluk-beluk imam. Saya beneran gak ngerti Pak Ustadz mendapatkan sumber dari mana. Apakah Pak Ustadz pernah nonton film? Tapi film apa ya yang ngomongin soal itu? Atau bisa juga Pak Ustadz mendapatkan cerita-cerita dongeng gitu? Oh iya, yang saya maksudkan itu soal kalung salib yang di bawahnya ada cap stempel itu loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan punya kalung salib dan di bawahnya ada cap stempel, saya bingung ini tradisi dari mana. Mari kita sedikit belajar. Imam itu jabatan resmi dalam gereja Katolik. Maka simbol-simbol yang dipakai itu bukan simbol sembarangan. Jadi siapa yang berhak mengenakan salib sebagai tanda jabatan? Imam? Bukan. Seorang imam tidak memiliki kuasa untuk mengenakan salib sebagai tanda jabatan. Kalau ada seorang imam mengenakan salib, maka itu hanya aksesoris semata. Pak Ustadz tahu kan bedanya salib sebagai tanda jabatan dan sebagai aksesoris? Mungkin ada yang bertanya, terus siapa yang berhak? Jawabnya adalah uskup. Seorang uskup memiliki tanda wewenang khusus yang merupakan ciri khas jabatan uskup sebagai kepenuhan sakramen imamat, yaitu salib dada, cincin uskup, mitra, tongkat uskup, dan pallium. Yang terakhir ini khusus untuk uskup agung. Gak semua uskup punya pallium. Pada masa lalu, di dalam salib dada seorang uskup terdapat relikui. Moga-moga Pak Ustadz tahu arti relikui ini. Kini, tidak semua salib uskup terdapat relikui. Ketika mengenakan salib, seorang uskup akan mohon pada Tuhan rahmat, kekuatan, dan perlindungan terhadap segala yang jahat dan terhadap segala musuh, dan agar sengsara dan salib Kristus senantiasa tertanam dalam benaknya. Nah, pada bagian ini saya bingung. Pak Ustadz menyebut mengenakan salib karena Pak Ustadz seorang imam. Apakah Pak Ustadz hendak mengatakan kalau uskup? Saya kasih tahu ya. Dalam tradisi gereja Katolik emang ada kebiasaan menjadikan sebuah benda sebagai sarana untuk membuat cap meterai. Catat ya, itu tradisi lama ketika zaman belum seperti sekarang ini. Sayangnya, tradisi itu bukan terletak di salib dada. Alat yang digunakan untuk membuat cap meterai adalah cincin uskup. Ada tekniknya juga loh Pak Ustadz. Bukan kayak bikin stempel yang pakai tinta itu. Beneran? Bukan kayak gitu cara membuat cap meterai menggunakan cincin uskup. Tapi bagian ini rahasia aja ya Pak ya. Pak Ustadz, sampai nulis ini pun saya masih bingung loh. Kalau ada stempel di bagian bawah salib,
Kira-kira bentuknya kayak apa ya? Jangan-jangan Pak Ustadz pernah melihat salib duduk atau salib kecil yang ditempel itu. Terus berpikir kalau di bagian bawah itu adalah cap meterai yang disembunyikan. Soalnya jujur Pak, seumur ini saya jadi seorang Katolik dan sekian tahun jadi Romo, belum pernah saya lihat ada salib yang di bagian bawahnya ada cap meterai dan stempelnya. Beneran, saya nggak bohong kok. Pak Ustadz, saya mohon maaf kalau ternyata tulisanku ini sangat panjang. Kalau saya boleh usul, silahkan lanjutkan penangkapan ustadz-ustadz palsu seperti di video-videonya Pak Ustadz itu. Setidaknya bagi saya membuktikan kalau ternyata ustadz palsu yang mengaku-ngaku dan mengada-ada itu ada dan nyata di sekitar kita. Kasihan umat kan Pak, kalau sampai ditipu oleh mereka itu. Nah, Pak Ustadz Stephen juga ya, silahkan berdakwah, itu hak Bapak kok. Tapi jangan bawa-bawa lagi mantan paternya ya, jangan bawa-bawa lagi mantan imamnya ya. Kasihan umatnya juga loh Pak, udah bela-belain sampai segitunya, ternyata salah. Kalau dulu saya nulis surat biasanya sih pakai 4x4 gitu Pak. Tapi sekarang nggak usah ya, kan udah zaman revolusi industri 4.0. Ya dah, nanti malah makin panjang. Makasih ya Pak Ustadz. Salam. Kalau Yudi Mulyana memang kita teliti, dia mengadu domba semua dan dia ini berkomunikasi intens dengan Paul Zhang sudah lama. Itulah letaknya Tulus seperti merpati, licik seperti ular. Dia mengadu domba, dia paham peta Islam, dia sangat paham peta Islam, dia mengadu domba.